Halo guys, alhamdulillah akhirnya buat video tentang orang-orang lagi guys. Halo guys, Mataram Badi Bongo Experience Pro. Kali ini tidak akan mereaction, membuat reaction atau masak atau apapun itu namanya. Maaf guys kalau patah-patah ya guys. Aman tidak menggunakan ini guys soalnya guys. Oh ya, kali ini aku tidak membuat reaction atau masak-masak atau lainnya guys, soalnya mau memberi pendapat dan kasih tahu kalian sejak kapan aku kenal YouTube guys, oke? Sejak kapan aku mengenal YouTube, oke? Kali ini aku mau memberi pendapat tentang Skinny Indonesian 24 yang apa itu tahun akhir katanya, tapi itu sudah 1 bulan yang lalu kan. Sudah sejak 24 Juni. Soalnya 24 Juni juga ulang tahunku, tapi aku juga kaget. Padahal itu di hari ulang tahunku. Kenapa salah satu YouTuber yang aku suka dari sejak dulu, kenapa tiba-tiba membuat video tentang tahun akhir? Padahal itu ulang tahunku rahasia pokoknya. Yang tahu berarti bagus. 24 Juni ulang tahunku dan aku umur berapa? Oke guys. Aku mau ini dia videonya apa itu cuma lihat apa itu cuma lihat cupliannya saja guys, oke? Tunggu aku kecilin dulu guys, oke guys? Kecilin dulu, taruh sini, kecilin lagi. Ini mungkin agak lama ya guys videonya. Ini ada namanya tahun terakhir di YouTube guys. Nah ini aku mau membuat pendapatku. Aku sudah nonton ini tapi tidak lewat PC-ku, dan lama tidak membuat PC enggak buat reaction atau masa atau apapun itu. PC-ku baru selesai guys, baru selesai memperbaikinya guys, oke? Tapi ya mungkin sekitar 1 minggu lah, 1 minggu 2 minggu yang lalu baru selesai memperbaiki PC-ku ini. Mau lihat sekali lagi guys? Tapi aku ingat, aku mau cuma memberi pendapat dan memberi tahu kalian sejak kapan aku tahu YouTube, oke guys? Aku mau nonton sebentar saja guys, cuma sebentar. Trading itu dapat diakses oleh siapa saja. Ada Binomo, iklan. mitra trading Anda yang jujur. Ya udah. Mulai hari dengan secangkir kopi Kapal Api, menghadirkan aroma, rasa, dan semangat. Nanti kan aku Perjalanan So what's up guys? Yo apa kabs? mana ya yang aku ambil itu, mana ya kayaknya mana ya. Tunggu guys, tunggu, mungkin ini agak lama guys. Aku memberi pendapatku dan memberitahu kalian sejak kapan aku mulai YouTube. Tunggu. Jadi intinya this decision is not made lightly, and I hope you guys understand this decision. And please, I'm Lupa, sorry guys. for all the fans that are still here. Ya. Karena to be honest, you guys are Lupa aku di menit berapa ya kemarin itu ya. Aku sudah nonton 2 bulan, 1 bulan yang lalu sih. Kepencet. Nah sekarang suara orang kita Mungkin ini. I was voiceless. Kita nggak ada TV yang backing kita. Kita nggak ada industri film yang backing kita. Kita nggak ada billboard di Kuningan, billboard di Sudirman yang ngedukung omongan-omongan kita. Nggak ada. Suara kita bisa didengar karena kita ngupload ke YouTube. Nah sekarang suara orang-orang kayak kita mati karena semua spotlight ke suara-suara orang besar. Itu sayang banget. YouTube was cool. Now it's just a Aduh, sinyal guys, sinyal. Maklum Mbak Ivi, sinyalku jelek guys, sinyalku. business. Ini juga salah satu yang menyebabkan aku tidak upload. And here's the thing. Completely understand, but that Mana is ya? not why I'm leaving. And that's the point, guys. We are allowed to have differences of opinion. Gue sangat mengerti persepsi Kak Jo, sangat amat mengerti. Tunggu, Apakah gue guys. setuju dan berapa itu? Tunggu, Sangat setuju. guys.
Tapi it's not the reason why I'm leaving. It's also It's also- it's not also the full reason why I'm leaving. Exactly. Tunggu, Jadi tapi jangan It's a kalian, factor. jadi Karena kalian gini, jangan kalau ya. if that is the reason, why don't you just leave now? Sofia Iya, betul. Kenapa kita nggak- kacau yang Kenapa paling ini sekarang? gini, Kalau guys. itu emang, please don't get it twisted. Kini tuh selalu it's the resistance. Lagu kita bikin musikal. Full ini semua orang di YouTube Fanfest nyanyi cover lagu. Kita bikin musikal. Full bahasa Inggris. Yang anak-anak nonton kayak what the hell are they doing? Ya itu dia. Kayak we always go against the grain. And maybe it makes sense. Maybe that's why we're not rewarded. Karena we're not in the stream. Lama ya kira-kira ya. Aku udah kalau nonton sekali lagi mungkin lama guys. Kalau membuatnya gini aja guys. Langsung pada intinya aku mau bicara. Takut salah tapi gimana lagi ya? Gini, tunggu aku kuat. Tunggu. Kita kan selalu ngelawan arus. YouTube adalah orang-orang yang gak di arus. Yep. Make sense. Tapi dari dulu Tuh, ini. Sudah ketemu. Maaf banget guys, maaf. Maaf banget ya guys. Nah, tunggu guys. YouTube adalah orang-orang yang gak di arus. Yep. Betul sekali. Sekarang menjadi orang-orang dalam arus gitu. Sistemnya udah berubah banget. Dan sistem ini sebenarnya jujur guys, apakah menguntungkan kalian? Enggak, ini menguntungkan orang punya duit. Jujur ya, suatu hari kalian akan lihat ini. Tetapi ya, emang kadang-kadang kita kalau nonton entertainment ya kita terima apa yang bikin kita ketawa aja. Tapi kita nggak ngerti semua hal di belakang yang bikin kita ketawa tuh apa. Ketika kita mendewasa, akan lihat deh semua faktor yang bermain di belakang itu apa. Dan kalian lihat, oh shit, ternyata ketidakadilan yang bermain di belakang kita. Suatu hari kalian akan lihat. Yep. So ya, kayak jujur, gua dari dulu gua jarang banget nonton di trending. Bukan jarang, sangat nggak pernah. Orang Anda sampai sekarang nggak tahu kayak gitu. Ini. Sampai detik ini, I have bukan boneka sistem itu. Oke, ini hal yang menarik. I don't wanna be the system that glorifies fuck ups. fair point. I agree with point. The system that glorifies, and it's hard, kayak mistakes, tapi Mistakes, ya. we try to focus 90% of our time to the good things. Sedangkan orang kebanyakan orang tuh kerja gini sekarang. Mereka ngeliat, oh uangnya tuh di sini, tapi di sini nggak bener. Yang penting ada uang, ya udah deh gue kesana. Come on guys, kalau bangsa kita mau berubah, harus berubah, kalian harus melawan sistem Jadi ini. ini bukan cuma soal YouTube doang sebenarnya. Ini Tunggu, gue malah kita masih 5 menit. Oke, ini masih panjang. Oke, guys, gue ngomong lagi. So gini, ini tuh terkait di banyak hal. Ini tuh terkait ke sifat dasar orang Indonesia. Dan gue nggak mau ngomong banyak bangsa lain. Saya pasti banyak yang komen. Tapi negara-negara lain juga gini kak. Enggak. Gue cuma ngomong Indonesia karena gue orang Indonesia. Sekarang sistemnya adalah kita giveaway. Ini dia. Kalian subscribe ke kita. Kita giveaway ke kalian supaya kita makin besar. Guys, itu sistem politikus dari dulu. Gue bayar 100.000 ke kalian. Kalian pilih gue jadi gubernur kalian, gue jadi presiden kalian. Dan lihat sekarang bangsa ini di mana. It's a fucked up system. Seharusnya in a fair play, semua orang bermain tanpa ngasih duit, tanpa ngasih apa. Cuma buktiin, ini karya gue, lu pilih gue untuk karya. Lu bukan pilih gue karena gue ngasih lu handphone. Lu pilih gue karena gue ngasih lu mobil. Lu pilih gue karena gue ngasih lu duit. Bukan. Lu pilih gue karena gue layak untuk dipilih. I give you something, you give me something. It's transactional. That's not the way to choose the winner, menurut Kaju. To choose a winner, harus berbeda dari karyanya. Maaf, iklan skip ya. Andovi dan Kak Ju. Maaf banget. Selamat datang di Maroko. Tapi ada Karpetnya masalah. indah dan Ayo. Sinyal laki-laki sinyal. Karena kalian adaptasi dan Nah, sudah. Mungkin sampai sini aja dulu. Soalnya aku sudah pernah nonton. Kalau kalian mau cari ya silahkan. Tahun terakhir di YouTube. Maaf dan terima kasih di Skinny Indonesia 24. Siapa yang nggak tahu Skinny Indonesia 24?
sekarang aku mau memberi pendapat dan memberitahu kalian sejak kapan aku tahu YouTube, oke? Ini harus diakses dulu dan ini dibesarkan dulu, oke? Tunggu guys, aku besarkan ini dulu guys. Hop, nah kesini dulu, hop. Nah, aku mau memberi pendapat tentang video Skinny Indonesia 24 dan banyak komentar juga kan. Aku dulu baca komentar waktu 24 Juni, soalnya 24 Juni pun aku ulang tahun guys, kalau kalian tahu. Nah, maaf guys, kekenyangan, kalau batuk maaf ya guys, kekenyangan habis makan malam, nggak penting lah itu. Gini, aku mau memberi pendapat kalau tentang pertama giveaway. Sebenarnya itu juga aku ya gimana, kesel sih lihat orang giveaway memberi sesuatu untuk mensukses kita, itu sebenarnya aku kesel. Soalnya apa itu, dari dulu kan konten kreator itu tidak ada giveaway. Nah, tidak ada giveaway itu, tapi videonya menaik seperti yang aku tahu YouTuber pertama Taras Movie. Video pertama yang aku nonton dari Taras Movie itu Bridge to Dinosauria. Terus waktu nonton Bridge to Dinosauria, terus Terminator, terus lainnya. Aku mau memberi pendapat dari komentar dan yang aku tahu. Pertama giveaway itu. Dulu konten kreator enggak mengatakan giveaway, tapi banyak yang subscribe karena suka terhadap konten kreator tersebut. Terus tentang itu kan giveaway. Terus ada komentar gini, artis membunuh konten kreator lama. Nah, ini aku juga nggak mau bicara tentang artis, tapi kalau membunuh konten kreator lama, mungkin ya aku setengah setuju, setengah tidak setuju. Soalnya gini guys, kalau artis tidak ada kerjaan, pasti kan nggak ada uang. Seperti ya contoh beberapa artis cilik yang 90-an itu, 90-an itu nggak ada uang kan sekarang. Tapi aku nggak mau sebut siapa saja, tapi sekarang nge-YouTube demi apa itu, bernostalgia terhadap kali yang nonton artis tersebut, yang artis cilik tersebut bernostalgia. Terus lainnya pasti tahu kalau artis cilik siapa saja yang nge-YouTube. Itu pun itu kalau tidak ada uang, setauku kayak gitu. Soalnya ada sih ya teman artis cilik, ya enggak teman tapi kenal, tapi nggak mau nyebut namanya siapa, iseng buat akun YouTube, buat apa itu, buat bernostalgia bersama, terus senang-senang bersama kayak gitu. Tapi kalau artis sekarang yang masuk ke YouTube, sebenarnya ya gimana ya, agak sedikit kesel dan agak sedikit enggak kesel. Tapi gimana lagi, keluargaku pun nonton artis-artis itu guys. Seperti kakakku kan perempuan. Kakakku perempuan tuh nonton siapa itu, Natasha Wirona. Sebut aja ya guys, nggak apa-apa. Kakakku perempuan itu saya nonton YouTube-nya Natasha Wirona. Terus orang tuaku itu kadang nonton Uya Kuya, kadang nonton siapa itu, Aure sama Atta. Nah itu guys, ya seimbang lah. Kalau menyalahkan artis ya enggak, kalau ya gitulah, seimbang lah. Kalau kesel sama artis ya kesel, tapi kalau gimana lagi ya itu artis itu sebenarnya tuh bagus sih kalau masuk ke YouTube. Kalau paling bagus tuh artis ngajak kolaborasi sama kreator lama guys. Artis ngajak kolaborasi sama konten kreator lama seperti itu Skinny Indonesia 24, Edoziel, Taraas, terus siapa lagi ya, Bayuska, siapa lagi ya, Eka Gustiwana, ya banyak lah pokoknya yang konten kreator lama. Itu kan kedua. Pertama giveaway, kedua artis, ketiga apa lagi ya? Nah, tentang prank settingan. Kalau
kalau melakukan prank ya silahkan, tapi prank settingan jangan kelewatan kayak meng-cancel orderan ojol. Sebenarnya aku belum pernah nonton prank orderan ojol alias ojek online, tapi dari judulnya aja sudah kesel guys. Soalnya ya prank ojek online di prank cancel ojol terus diberi uang. Aku kesel kayak gitu guys bacanya. Prank ojol cancel, berikan uang, tapi perasaan ojolnya itu loh, gimana perasaan ojol, walaupun itu prank settingan atau prank asli, tetap aja kesel. Terus prank yang cari sensasi kayak, maaf ya, bukan anu, tapi ini baru ini kan ada yang baru di mana ya? Itu kalau nggak salah namanya itu niruin prank siapa itu? Ferdian Parekaya. Namanya kalau nggak salah itu yang niru prank Ferdian Pareka yang prank sampah. Ini Edo itu tuh membeli apa itu baru membeli daging kurban, tapi isinya katanya prank sampah. Itu masuk berita guys, tapi aku tidak nonton videonya, tapi itu masuk berita di TV. Namanya kalau nggak salah Edo apa itu langsung membeli ke rumah masing-masing ibu-ibu keluar, itu katanya membeli daging kurban tapi isinya sampah, kata dari TV guys. Aku nggak mau nonton videonya kalau beneran prank itu prank sampah. Soalnya dari prank Ferdian Pareka aja aku sudah marah sedikit guys. Soalnya prank itu sebenarnya itu buat senang-senang, tapi kenapa menyakiti hati semua orang itu loh. Menyakiti hati atau apapun itu aku nggak suka guys. Kayak prank Ferdian Pareka yang prank sampah, terus baru-baru ini ada yang niru Ferdian Pareka yang apa itu daging kurban tapi isinya sampah katanya dari TV. Ya itu aku muak itu loh, nggak suka kalau prank tapi menyakiti hati seseorang. Nah itu ketika kan itu, terus apa lagi ya, prank itu prank sekian atau prank yang menyakiti hati. Terus keempat itu apa ya, kayaknya kayaknya aku ada 4 atau 5 yang mau memberi pendapat tentang konten kreator zaman sekarang itu loh. Enggak kayak konten kreator zaman dulu. Gimana apalagi ya? Ya sudah, mungkin cuma kayak gitu aja sih. Itu tentang pendapatku untuk apa itu, pertama untuk memberikan pendapat tentang giveaway. Giveaway itu salah, tapi gimana lagi buat berkomunikasi sama subscriber sih kayaknya. Kalau giveaway kayaknya untuk itu, untuk berkomunikasi dengan subscriber biar tambah banyak, terus biar bisa berkomunikasi lewat telepon atau apalah itu. Aku nggak tahu juga, soalnya aku nggak pernah ikut giveaway. Kalau ikut giveaway pun aku sering nggak menang sih, kalah mulu dari tahun 2014 tahun 2016. Tahun 2016 aku kalah terus ikut giveaway. Makanya aku nggak pernah ikut giveaway guys. Terlalu jujur ya. Terus tentang memberitahu kalian sejak kapan aku kenal YouTube. Pertama itu aku main PS2. PS2 itu kan ada istilah cheat GTA San Andreas. Aku ingat cheat GTA San Andreas di tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 apa 2007 ya? Ya pokoknya sudah tua lah. Aku cari cheat di internet, nyatet cheat GTA San Andreas di rumah itu. Soalnya dulu pernah pakai internet, tapi ya aku nggak mau nyebut namanya, tapi modem aja, modem yang baru bayar. Kalau sebulan itu kayaknya lupa 35.000 atau berapa itu lupa, bayar segitu. Terus cari GTA San Andreas, aku catat di rumah itu, terus melaksanakan GTA San Andreas terus aku mau menyelesaikan misi-misi di GTA San Andreas, tidak asal nge-cheat aja. Di tahun 2008 aku tahu istilah YouTube. Aku tahu istilah YouTube itu di tahun 2008 waktu mau cari
misi-misi kayak Asandras sampai terus-terusan 2008. Nah tahun 2010-an temanku ada yang suka, ini aku mau curhat sedikit yang tentang yaitu 2010 itu temanku ada yang suka perempuannya, ini perempuan banyak tapi laki-laki ya juga sedikit tahu. Teman lelakiku dan teman perempuanku, maksudnya itu tidak homo atau homo pikiranku tuh gimana toh, itu suka sama beberapa aktor Korea. Nah, aku cari tahu aktor Korea di YouTube. Oh, ini sudah tahu. Nah, tahun 2011 ini tahun 2011 aku baru kenal YouTuber, konten kreator yang dari Indonesia. Yang pertama aku kenal ya, jadi aku sudah bilang Tara As itu aku tahu tahun 2011 yang filmnya waktu itu, film pendeknya waktu itu Bridge to Dinosauria. Terus Bridge to Dinosauria, nonton lagi yang lain Birminator, nonton lagi tutorial Tara As, terus nonton terus. Terus aku tahu YouTuber lainnya yang kalau nggak salah itu siapa ya? Ya YouTuber lainnya aku lupa siapa. Tapi yang aku kenal pertama Tara As. Terus tahun 2012 setelah aku nonton Tara As terus, aku main ke tempat sepupu aku di Bogor. Aduh, keingat karya Eka Setiwana yang BBM campuran. Di Bogor. Nah, waktu di Bogor ke tempat sepupuku bareng sama beberapa sepupu di daerah tempat tinggalku ya, kayak sepupu dan kakakku dan orang tuaku. Ke Bogor ke tempat sepupu. Nah, di sana aku diperlihatkan sama K-pop. Nah, tahun 2012 itu aku tuh terus suka K-pop yang pertama yang aku suka itu siapa itu? Super Junior yang aku nyalakan pertama itu, yang aku putar lagunya itu pertama itu Bonamana, terus apa ya, sorry Bonamana, sorry ya banyak dari Super Junior. Terus makin kesini makin tambah maksudnya makin lama, makin tahun 2012 itu makin lama nonton Super Junior. Terus apa lagi ya, BEP, Big Bang, terus apa lagi ya dulu, J Project, JJ, ya pokoknya yang lagunya Bones gitulah. Nah setelah beberapa saat kemudian itu kan aku nonton YouTube terus, nonton K-pop sama nonton Taras tahun 2013. Nah, tahun 2013 itu aku tahu Tara As itu punya channel game. Channel game di tahun 2013 tentang channel game Indonesianya. Maaf guys. Channel game tentang Indonesia. Apa itu? Tentang berbahasa Indonesia. Di tahun 2013 itu aku nonton Tara As movie, kayak masih K-pop, terus Tara As game Indonesia. Nah, terus nonton YouTuber Indonesia Tara As itu di tahun 2013 itu aku terus tahu karena yang BBM campuran itu, yang Jemet tadi itu loh, BBM campuran. Terus Arya Gwiguna itu demi Tuhan. Terus yang Arya Gwiguna lagi kalau nggak salah Bandar Dugel gitu, yang Bandar Dugel demi Tuhan. Kalau nggak salah juga yang Good Job itu kan tahun 2013 kan itu, yang IMB itu di tahun 2013 kayaknya aku lupa sedikit, yang Kucap gitu pokoknya guys. Kucap itu guys, komentator juri ya, komentator sama juri sama atau beda kan ya, kayaknya sama, yang Kucap ya gitulah pokoknya. Terus tahun 2014 awal itu aku nonton siapa ya pertama,
Reza Arab Octavian tahun 2014 awal. Terus lama kelamaan nonton itu siapa toh Chandra Leo, bahasa Jawa Bu, Chandra Leo. Terus Chandra Leo, ada lagi Bayuska, terus Skinny Indonesia 24. Nah, kan di tahun 2014 itu juga ada YouTube Iwan yang diupload di YouTube channel Eka Gustiwana. Nah, ya apa itu? YouTube Iwan pertama kan itu yang diupload di channel Bang Eka Gustiwana, Mas Eka Gustiwana. Itu YouTube Iwan pertama Tara Ax, Bayuska ada enggak toh? Lupa. Terus Skinny Indonesia 24, Reza Arab Octavian, siapa lagi? Harpatah, Eno Bening kalau nggak salah, Eno Bening, Koharu TV, iya atau enggak ya? Lupa aku. Pokoknya dari situ aku mulai tahu banyak konten kreator dari Indonesia yang tentang ya berbahasa Indonesia. Di tahun 2015, nah aku mau cerita apa enggak ya? Takutnya nanti Mas Gema itu artinya Bang Tara guys, yang di Tara As. Ya aku mau cerita. Di tahun 2015 itu aku mulai berkenalan dengan YouTuber Indonesia. Soalnya aku sudah mau mulai nge-YouTube di tahun 2015. Nah, mau mulai tapi baru kenalan dulu, terus mau tanya-tanya sama Bang Gema, terus siapa lagi ya? Banyak sih, tapi ya itulah. Ya gitulah pokoknya lah. Terus ternyata tahun 2005 aku belum mulai, tahun 2015 aku belum mulai. Terus tahun 2016 juga belum mulai, lanjut. Tapi aku mulai kenal istilah YouTuber Indonesia tambah banyak. Nah, tambah banyak, tapi di tahun 2017 awal atau pertengahannya sudah ada drama kan itu. Drama YouTube tahun 2017 atau tahun 2018 aku lupa. Pokoknya sudah ada drama kan itu. Dari ya banyak lah drama YouTube, itulah aku nggak suka drama YouTube soalnya bikin cahaya sensasi atau gimana buat ya itu. Aku nggak nonton yang drama itu. Terus nah dari tahun 2011 dari aku tahu YouTuber Indonesia dari tahun 2011, aku tuh bilang dalam hati, wah ini kesempatanku untuk menggali bakatku di dunia YouTube. Apa bakatku sebenarnya? Soalnya dari SMP itu aku mau buat film, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Nah, di tahun 2011 ternyata ada Tara Arts Movie dari Bang Tara dan Bang Gema. Nah, tahun 2011 itu aku nonton tutorialnya, nonton film pendeknya semua dari Bridge to Dinosauria, Bin Minator, Harry Potter, terus Dimension, One Hand Gun kalau nggak salah, terus apa ya banyak lah. Nah, terusan, oh ternyata banyak yang bisa menggali bakat, tapi aku belum punya semuanya, belum kuat lah istilahnya, masih dulu itu PC ku masih di tahun 90-an, berarti kan nggak kuat kalau PC dari tahun 90-an kayaknya nggak kuat, tapi yang aku nggak tahu. Nah terusan di tahun 2015 aku beli PC tapi kayaknya nggak kuat juga, soalnya terus patah terus. Nah di tahun berapa ya, tahun 2018 baru beli PC yang kuat buat nge-YouTube. Nah buat nge-YouTube tapi masih sering patah sepertinya, aku nggak tahu. Ini pun mungkin webcam yang aku punya patah kan, ya mungkin patah, mungkin aja. Nah berapa menit toh sekarang, sudah lupa aku. Biarin lah berapa menit.
biarin aja sampai lama Mas ya guys, sama. Intinya aku mau apa itu memberitahu yang masih memberikan giveaway atau gimana prank-prank settingan untuk menyakiti menyakiti hati orang-orang. Aku mau bilang gini, tiru YouTuber lama, gitu aja. Kalau tentang artis, mohon artis kolaborasi dengan YouTuber lama, gitu aja. Kayak kata Sule itu, kata Kang Sule dan Bang Andre. Ya itulah, aku nonton sedikit. Ya itu, kalau mau sih Kang Sule sama Bang Andre sih kolaborasi sama aku ya nggak apa-apa. Kolaborasi sama aku, sama YouTuber lama, kolaborasi tentang apa, web series atau apa ya, film pendek, apa itu kolaborasi sama Tara As buat film pendek, terus segalanya. Nggak apa-apa sih kalau artis mau kolaborasi, tapi kalau nggak kolaborasi ya gimana ya, ya pasti mematikan YouTuber lama, artis-artis kalau nggak mau kolaborasi sama YouTuber lama, gitu sih menurut aku tentang artis. Tapi tentang lainnya kayak prank settingan untuk menyakiti hati orang, aku nggak setuju. Terus tentang giveaway buat saya subscriber, aku juga sedikit nggak setuju. Buat konten seperti apa itu, buat konten seperti YouTuber lama, seperti buat film pendek, buat tentang ya itu kayak Spin Indonesia 24, buat kayak Tim Tuan Sandario itu, buat game-game kayak Kelas Game Indonesia dan Desa Arab Octavian. Tapi ya gak usah ngomong kasar ya, banyak pokoknya. Nah, aku tuh pinginnya tuh YouTuber sekarang itu kayak gitu, kayak dulu, berinovasi, berkreatif. Film pendek ya, aku sudah ngomong berkali-kali berkreatif, bukan malah buat cari sensasi atau gini, buat cari subscriber atau gimana, buat cari views atau gimana. Pinginnya sih gitu guys, udah ya guys, kayak sepertinya cuma kayak gitu aja guys. Oke, pendapatku dan memberitahu kalian sejak kapan aku mulai YouTube, yaitu tahun 2008, tapi tahu YouTuber Indonesia dari tahun 2011 ya, tahun 2011, gitu aja sih. Oke guys, kayak gitu guys, omongan, oh ya bener ya omonganku ya, malah tadi promo hahaha, namanya aja promo experience ya. Terus ya gitu aja guys, aku mau ulangi terus aja ya, gitu guys. Sudah ya guys, sampai di sini aja dulu ya. Aku mau itu ngomong aja kayak gitu biar YouTuber baru bisa niru YouTuber lama, tidak mematikan YouTuber lama, tidak cari sensasi karena menyakiti hati orang atau gimana. Intinya aku mau YouTuber yang baru seperti YouTuber lama yang sudah berkreasi, sudah berinovasi atau berkreatif buat film pendek kayak itu semuanya. Ragu-ragu pun kayak urangan waktu See You Again film lagu See You Again dari Wiz Khalifa itu loh. Itu kan dibuat Barodi kalau nggak salah itu sama Chandra Leo, Desa Arab Octavian, terus Edozel, Kevin Anggara kalau nggak salah, Kevin Anggara, Harbatah, yang ya itulah aku lupa, aku ingatnya cuma itu aja, yang ulangan matematika bikin ya gitu lah, ulangan matematika gitulah pokoknya. Yang parodi Wiz Khalifa tentang See You Again itu bagus itu karyanya. Terus ya itulah, banyak sekali karya-karya YouTuber lama bikin yang sekreatif itu guys. Jangan cuma cari sensasi, cari views, cari subscriber gitu guys. Oke guys, cuma ya gitu guys. Sampai jumpa lagi ya guys. Matur nuwun. Ya udah, gak usah matur nuwun lah. Aku juga ya agak gimana ya, aku bikin video ini ya bikin video ini sudah lama
lama nggak bikin video tentang reaction atau pendapat ini atau masa atau yang lainnya. Aku mah buat video seperti ini, tapi ya gimana aja. Soalnya ya YouTuber baru itu seperti prank-prankan yang menyakiti hati orang, cari views, cari subscriber tentang apa itu video yang berisi gitu-gitu aja. Ya itu kayak yang prank nyakiti hati orang itu kayak prank sampah, prank ojol, prank ya lainnya itu. Terus giveaway itu aku juga nggak srek lah ya, nggak gitulah pokoknya. Terus tentang artis, aku juga mengharapkan artis-artis kolaborasi sama YouTuber lama kayak kata Kang Sur sama Bang Andre. Kalau mau kolaborasi silahkan gitu kan, Kang Sur sama Bang Andre. Terus apa lagi ya, 3 kan itu baruan, 4 apa ya jadi ya, lupa. Pokoknya itu aja ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kalau mau subscribe silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau like ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Intinya aku cuma mau memberitahu yang YouTuber baru untuk kayak YouTuber baru untuk seperti YouTuber lama tentang membuat film dan berkreatif lah, nggak cuma kayak gitu aja guys. Oke, sampai jumpa lagi di next waktu. Mungkin habis ini aku mau buat video lagi, mungkin tergantung fisikku kuat atau enggak, dan tergantung ya itu internnya. Mungkin kayaknya aku mau buat tentang reaksi atau apalah, aku nggak mungkin bisa, tapi tak coba dulu. Kalau fisikku kuat. Kalau ini aku tuh sudah nyalain PC itu sejak ini sudah jam 10 kan ya, jam 11 malam, sejak dari jam 6 aku sudah nyalain PC. Terus sekarang sudah jam 11, berarti sudah 5 jam berarti ya mungkin gak kuat ini fisikku. Mungkin aku next sekali lah, ya kapan-kapan atau enggak, kalau bisa ya sekarang. Oke guys, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa.